Hai, berjumpa dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan struktur folder dari Codeigniter ya. Oke, di sini saya akan membuka projectnya terlebih dahulu ya. Kebetulan saya itu udah ada aplikasinya, ya ini mengenai tentang absensi karyawan QR code. Itu nama aplikasinya. Oke, nah di kesempatan kali ini saya itu mau menjelaskan fungsi-fungsi dari foldernya ya. Jadi ketika kita mengerjakan project Codeigniter, itu kita disodorkan banyak folder ya di awalnya, yaitu application, asset, database, system, upload dan macam-macam. Nah, di video kali ini kita cuma fokus di application-nya. Nah, jadi di application ini kita disodorkan banyak folder lagi ya teman-teman, jadi subfolder. Nah, di sini kebetulan Codeigniter yang saya gunakan adalah versi 3. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, gimana sih caranya kita mengetahui Codeigniter kita saat ini tuh menggunakan versi berapa? Caranya begitu mudah. Caranya adalah kita masuk ke sistem. Ya sayangnya kayak gitu ya. Maksudnya belum otomatis di versi 3-nya ini. Masih kalau teman-teman ada sebuah project lalu strukturnya kayak gini, maka kita curigai adalah Codeigniter. Lalu kita mengeceknya untuk itu ya, memastikan apakah ini Codeigniter juga versi berapa. Maka kita masuk ke sistem, lalu kita ke core, lalu ke Codeigniter. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, muncul ya teman-teman cons CI version. Jadi versinya adalah 3.1.10. Oke, kita akan fokus mengenai fungsi-fungsi dari folder application. Oke, ketika kita membuka di sini application ya, maka ada ini banyak ya. Ada cache, config dan macam-macam. Oke, kita akan fokus di cache terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi cache ini digunakan untuk menyimpan file cache yang dibuat oleh aplikasi. Caching membantu mempercepat kinerja aplikasi dengan menyimpan data yang sering diakses. Ya tujuannya kayak gitu ya. Misal kita buka halaman apa kayak gitu ya. Jadi tujuannya kayak gitu. Nah, di sini saya cuma fokusnya untuk menjelaskan aja ya. Adapun nantinya penggunaan detailnya akan di video-video lainnya. Oke, kita akan ke config. Nah, ini nih folder ini adalah yang paling sering kita otak-atik. Ya, jelas ya. Nah, jadi di config ini berisi file-file konfigurasi aplikasi seperti database, URL dasar, routing, autoload, dan pengaturan lainnya. File-file ini mengontrol bagaimana aplikasi Anda berperilaku ya. Kalau di Laravel, sedikit disclaimer ya karena saya itu sehari-harinya memang pakai Laravel. Nah, kalau di Laravel itu sama kayak folder config kayak gitu ya. Jadi banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan. Nah, kalau di Laravel itu agak beda di routingnya ya. Karena di Laravel tuh routingnya nggak ada di config, tapi ada di folder yang berbeda. Yaitu sedikit perbandingan. Oke, kita akan fokus di controllers. Nah, ini nih controllers nih yang krusial banget lah. Jadi kalau kita mengerjakan aplikasi Codeigniter ya, itu sistemnya dia tuh menggunakan MVC ya. Bentar, Markdown. Jadi dia tuh MVC. Bentar aku gedein. Nah, itu jadi model, view, dan controller. Jadi kayak gitu ya. Nah, di sorry control Pak B. Nah, jadi di controller ini ada banyak ya, tergantung aplikasinya ya. Kebetulan saya kan tadi tentang absensi karyawan. Nah, kamu muncul seperti ini, dashboard, ini macam-macam jabatan, karyawan, lokasi, dan banyak-banyak. Contoh kita ke presensi ya kayak gini ya tampilan daripada sebuah controller ya. Seperti ini. Oke, kita close, kita fokus lagi. Oke, izinkan aku tutup ini. Oke, lalu selanjutnya ada core ya teman-teman. Folder ini itu apa ya istilahnya, enaknya opsional dan digunakan untuk memperluas atau mengkustomisasi kelas ini inti Codeigniter. Misal kita membuat kelas controller atau model di sini untuk menambahkan fungsionalitas global. Jadi ini intinya di sini itu opsional ya. Ini kita bukan fokus di cara penggunaan. Intinya di core ini itu untuk istilahnya mengcustom lah. Kalau di Laravel itu istilahnya itu kayak repository.
atau service. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di helpers ini apa nih? Bedanya apa? Kalau di helpers itu untuk menyimpan helper custom. Helper adalah kumpulan fungsi-fungsi PHP yang membantu dalam tugas-tugas tertentu seperti manipulasi string, URL atau form. Jadi kalau kita di kayak gini ya. Oke. Nah, kalau di Laravel itu ya ternyata sih ada repository, ada service kayak gitu ya. Nah, jadi kedua hal ini hampir mirip ya. Oke, kita kalau lanjut ke hooks. Nah, ini nih yang agak beda nih. Di Laravel gak ada soalnya. Oke, hooks itu digunakan untuk apa ya istilahnya, memungkinkan kita untuk memodifikasi atau memperoleh fungsional tanpa mengubah file inti. Hooks ini dijalankan pada titik tertentu selama eksekusi aplikasi. Jadi apa ini maksudnya ini? Ntar aku tanya di ke Gemini dulu ya. Disclaimer, saya juga belajar nih di Gemini ya. Jadi saya tanya contoh, kita gedein contoh penggunaan hooks di CodeIgniter. Oke. Contoh penggunaan hooks di CodeIgniter 3 mengubah output akhir. Salah satu penggunaan hook adalah untuk memodifikasi output akhir yang dikirimkan ke browser sebelum ditampilkan. Kita akan membuat contoh sederhana. Oke. Pertama, Anda perlu mengaktifkan. Ternyata harus diaktifkan dulu ya teman-teman untuk hooksnya ya. Lalu kita buat sebuah file. Oke, contoh mappost control hook kayak gini misal. Oke, intinya ini apa ini? Oke, bisa dimengerti. Jadi intinya ini kita untuk menampilkan itu ya, beberapa yang get instance ini. Oh, bagus. Ini kita mendapatkan instansiasi di CodeIgniter ya. Jadi ini fungsinya buat apa nih? Apa ini? Oke. Oh, berarti ini kayak middleware ya. Aku tanya, apakah hook ini seperti iya, secara konsep CodeIgniter memiliki kemiripan fungsional dengan middleware yang ditemukan seperti Laravel. Keduanya bertujuan. Oke, paham. Berarti hooks tujuannya adalah untuk seperti middleware ya. Jadi ini adalah middleware. Nah, kalau helper, bentar. Helpers dan core itu bedanya apa ya di CodeIgniter? Kayak kita gedein. Oke, di sini dijelaskan perbedaan ya. Keduanya memang berbeda di application dan bisa diubah oleh pengembang developer, tapi fungsi dan tujuan itu sangat berbeda ya. Helpers yaitu fungsi-fungsi prosedural, bukan. Oke, kalau core bisa dimengerti. Kalau helpers yaitu berubahnya fungsional ya. Prosedural, sorry. Ya, ini ya perbedaannya. Untuk code, kalau dia helpers yaitu prosedural. Kalau dari sini ya, helpers. Nah, ini kelihatan nih. Jadi kayak paham, seperti gini. Misal aku ada aplikasi apa ya. Ini misal nah betul gini, panarakor.my.id. Oke, nah mungkin semisal kayak menampilkan seperti ini ya, ada sukses kayak gitu ya teman-teman. Jadi muncul mungkin kalau di CodeIgniter bagian ini akan ada di bagian helper kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah kalau di berupa core yaitu berupa kelas ya, jadi dia lebih butuh pengetahuan yang lebih dalam. Tujuannya untuk fungsionalitas tertentu. Ini lebih global. Lihat jelas lah kalau berupa kelas kan itu dia
kayaknya lebih ke, kalau di Laravel itu repository ya. Betul betul. Akses bisa pada langsung. Oke, state tidak menyimpan data dapat menggunakan seperti kelas. Oke, paham kalau gini. Ini paling umum ya. Jadi kalau helper dia tuh banyak fungsi kecil untuk tugas umum, jadi dipecah-pecah. Kalau kelas atau core dia itu lebih dikategorisasikan ya, jadi ya itu adalah intinya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian mana ya tadi, mana. Nah, setelah itu kita ke language. Oke, ini standar lah bahasa. Jadi misal ke bahasa Arab, ke bahasa lain. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau library sini apa ini? Nah, kita tanya lagi ya. Tempat Anda menyimpan library adalah kelas-kelas yang menyediakan fungsionalitas lebih kompleks yang digunakan kembali di seluruh aplikasi seperti Validity Coordinator. Ini menyediakan library bawaan. Bentar ya. Kalau di Laravel folder libraries itu seperti apa? Ya, kita tanya. Jika kita bandingkan dengan Laravel, maka ini itu mailing service provider. Oke, paham. Jadi kalau di Laravel itu ada package ya. Jadi misal kita ingin menampilkan sebuah judul, ntar aku enaknya pakai ini aja, Obsidian. Nah, kayak gitu lebih enak. Ntar ini pakai. Ntar ya. Oke. Gitu, itu apa tuh? Oke. Izinkan pakai TPN ya teman-teman ya. Oke, nah TPN udah masuk. Lalu sorry, TPN nya bermasalah, bentar. TPN-nya nah itu sorry, di layar yang satunya ya. Nah, ini kita ntar aku di tabletnya di layar monitor yang ini. Oke, jadi saya mau jelasin apa itu package ya teman-teman. Nah, bentar, mana nih? Nah, package kayak enak banget dah. Oke, package. Jadi semisal gini ya, kita ingin menampilkan, misal kita di halaman domain kita domain.com/artikel kayak gitu. Nah, misal artikel ini kan pastinya punya punya judul lah ya teman-teman, punya judul. Contoh judulnya adalah ini, tentang websitenya apa, misal ini website berita. Nah, dia tuh judulnya kayak gini, misal penting warga Rembang memutuskan membuat inovasi, misal membuat dan seterusnya. Oke, nah kan ini kan panjang toh. Nah, jadi kalau kita di blog itu kayak gini ya. Jadi misal ada website kayak gini, website. Oke, lalu di sini ada kayak itu ya. Jadi dia misal menampilkan list artikel-artikel. Nah, kan banyak toh. Nah, misal di sini adalah artikel yang ini ya tadi ya. Nah, kan judulnya tadi kan panjang. Nah, dia itu dipersingkat bla bla bla. Jadi kayak misal judulnya kan sepanjang ini. Kalau kita di Laravel itu ada yang namanya str limit ya. Str lalu limit. Nah, jadi kalau dengan ini maka dia munculnya ya kita atur misal panjangnya 10. Jadi 10 karakter misal dari sini Rembang kayak gitu. Jadi yang muncul di bagian sini adalah ini ya teman-teman. Nah, adapun yang selainnya itu enggak ditampilkan karena ada package ini ya, kita atur. Nah, kayak gitu ya perbandingannya kalau kita menggunakan Laravel. Kayak gitu.
kita lanjut lagi ya. Oke, kita ke log. Oke, ini standar. Jadi kalau log itu dia kita ya ini ya, ketika kita bikin aplikasi yang namanya logs itu wajib ya, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di aplikasi kita saat production. Jadi semisal semisal kita udah bikin aplikasi ini pada minggu atau bulan sekian. Nah, kita kan nggak tahu kedepannya apakah ada error atau apa. Kan yang namanya error di kita ya, di programmer itu sangat wajar. Jadi logs itu sangat penting, bahkan wajib ya. Nah, ada pun log sendiri itu kan dibagi macam-macam tingkatannya, mulai dari log, info, warning, success, danger, bug, ya, debug dan lain-lain. Oke, kalau migration, ini kalau migration ini dia jadi satu. Jadi migration ini adalah untuk nge-setup database-nya ya. Paham lah dari situ. Jadi semisal kalau di Laravel itu ya sama migration. Intinya kalau kita bikin database, ntar ya gini ya. Kan yang namanya aku gedein dulu ya. Ntar kan yang namanya database ya kurang gede kayaknya. Ntar aku gedein dulu. Kurang tebel. Apa ya. Ini tin mau kali ini aja. Nah, apa gini aja. Nah ya, jadi gini, migration ya, kita akan belajar mengenai migration. Itu apa sih? Jadi kita kan coordinator ya, coordinator kan ada namanya Laravel, kayak perbandingannya apa istilahnya, sepadan lah, ini hapus ini. Nah itu kan apa sih, saingan lah gampang saingan. Nah dia itu ada fitur namanya migration. Oke, jadi gini ya, kita kan ada database. Misal kita database user. Nah user dia itu ada banyak atribut. 1 nama, 2 kelahiran, 3 alamat kayak gitu misal. Nah jadi dengan migration kita itu istilahnya membuat tempat menyiapkan di database ini untuk bisa menampung tabel ini ya, kayak gitu ya tujuan daripada migration. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Nah itu ya, kita ke models. Nah kalau ini adalah representasi daripada tabel ya dari database. Jadi semisal gini kan tadi nah ini dah. Nah dia kan ada data ini disimpan di database. Nah ketika kita ingin mengelola ini semua, saya ulangi, ketika sang user ingin mengelola itu semua, semisal ambil semua pengguna yang umurnya di atas 18 tahun. Nah, jadi dengan model itu kita itu bisa bikin function ya istilahnya. Jadi kita bisa bikin misal ambil yang ber-KTP. Jadi kita misal bikin function kayak gini. Nah, itu terletaknya di model. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Lalu setelah itu third party. Kali ini apa nih third party ya? Ntar aku tanya dulu ya. Kalau third party nah ini ya, folder ini menyimpan yang ada di aplikasi. Apa ini? Kalau third party di Laravel tuh perbandingannya, padanannya apa ya? Kalau third party di Laravel itu bandingannya dengan apa ya? Oke ya. Jadi kalau di Laravel itu adalah library plugin. Apa ya kalau di Laravel?
Oke, paham paham, paham. Jadi kan gini ya, di lara apa ya, di coordinator apa ya, nah saya ini terpat ini aku belum paham nih, sorry ya, skip aja, takut salah ngomong malah. Kalau user guide ini apa ini, panduan apa ini, kayak user guide, user ups user oh apa nih, apa nih, apa nih, ah ini mungkin custom ya, mungkin ya, aku nggak tahu nih. Ya saya nggak tahu ya, user guide itu buat apa ya. Kalau user guide, coba aku tanya ya, kalau user guide ini ada nggak sih? Aduh, nggak tahu lagi ini. Oke, maaf ya, skip gak paham aku. Lalu views, nah ini ya paling krusial ya, jadi semuanya muncul di sini. Kalau di Laravel adalah di views, sama-sama di research, dari research terus views. Oke, mungkin cukup sekian, mohon maaf ya, jadi video ini cuman catatan pribadi aku di dunia koordinator. Disclaimer, aku ada tugas untuk di koordinator memang untuk apa ya istilahnya, develop lah. Jadi ini adalah aplikasi yang aku diminta untuk di develop. Jadi ya cukup sekian, lebihnya mohon maaf, terima kasih dan salam.